Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Mensyukuri kasih karunia Tuhan yang senantiasa dinyatakan kepada kita masing-masing. Saat ini saya mengajak kita untuk bersama bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal 23 ayat 1 sampai 13, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu yang kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami saat ini. Terkhusus Tuhan, kami akan memulai segala kegiatan kami di pagi hari ini. Namun sebelum kami melakukannya, kami akan mengawali dengan bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Yang kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, firman ini akan mengantar kami untuk menjadi pribadi yang taat, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kami, dan Tuhan kiranya juga senantiasa mengampuni dosa kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledamu tidak bekerja,
dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berwaras awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan, yang selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13, oleh renungan harian Toraya diberikan tema taat terhadap aturan. Sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa setiap budaya setempat ataupun setiap lembaga, baik itu lembaga profit atau lembaga non-profit, sudah pasti memiliki aturan-aturan umum ataupun aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh setiap orang yang terkait dengan lembaga atau budaya tersebut. Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13 menguraikan tentang peraturan dan hak-hak manusia. Untuk menaati aturan tersebut, Tuhan yang harus menjadi tolak ukur bagi sikap dan perilaku umat. Sehingga ketika ada orang yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, umatnya harus tetap bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Agar di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, umat harus hidup sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun mengingatkan bahwa sebagai pribadi yang maha kuasa, Tuhan memiliki kepedulian atas seluruh wilayah, termasuk hewan dan ciptaan yang lain. Untuk semua yang Tuhan ciptakan, maka dalam ayat 13 ditekankan bahwa semua yang Tuhan atur ini sama penting. Semuanya membantu umat untuk menghayati kemurahan Tuhan dalam hidup keseharian mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan berbagai perintah yang harus ditaati, bahwa alam ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus dipelihara. Jangan digunakan sewenang-wenang dan tetaplah memiliki kesadaran bahwa aturan-aturan yang Tuhan telah nyatakan kepada manusia untuk mengelola bumi hendaknya menjadi perhatian. Jangan merusak bumi, tetapi diamilah dan rawatlah. Taatlah terhadap Tuhan saat kita mendiami ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini, mengucap syukur untuk segala kasih setiamu yang kami rasakan. Di tengah-tengah kehidupan kami di pagi hari ini, ada begitu banyak rencana yang akan kami lakukan. Namun sebelum itu kami membaca, kami merenungkan firman-Mu, supaya dengan firman ini selalu mengajar kami untuk taat dan setia, mendiami segala ciptaan Tuhan, termasuk bumi ini, dengan teratur dan selalu menjaga kelestariannya, supaya dari hari ke hari Tuhan, kami dapat hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa untuk kami semua dalam keadaan sehat, jemaat Tuhan di Telo Batua, dengan keadaan-keadaan ini yang Tuhan karuniakan bagi kami,
di dalam pekerjaan, di dalam usaha pendidikan anak cucu kami. Semua kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan nyata. Bahkan Tuhan juga akan terus memberikan kami kemampuan di dalam menghadapi berbagai pergumulan, sehingga kami tidak berputus asa. Tetapi di dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami selalu merasakan bahwa Tuhan hadir nyata menolong kami. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengucap syukur oleh karena berbagai berkat Tuhan yang mereka rasakan. Kami berdoa bagi yang berulang tahun kelahiran, Reni Oktaviani, Rianto Oktavianus Taruk Alo, Lioner Kristo, Oktora Masiku, Adolfina Tampang, Oktavianus, Lovely, Aurelia, Palalo, Elisa, Tandi Daniel. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Biarlah mereka terus bersuka cita di dalam kehidupan. Yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dirasakan saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan selalu memampukan kami untuk mengucap syukur kepadamu. Demikian juga kami berdoa bagi yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah sakit, di Makassar, di Toraja, di Papua, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang mengalami kesulitan, Tuhan utuslah kekasih-kekasih-Mu yang Engkau berkati untuk menjadi berkat bagi mereka. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.